Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Taya Sambung Oyot. Sekarang ini berada di Desa Rejosari, Dukuh Nolowirto, Kecamatan apa niki? Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sekarang ini sedang mencari referensi tentang keberadaan Mbah Gopek. Beliau berada di era apa, tahun berapa, ini sedang direferensi. Mari kita berjalan-jalan. Ini langsung kita menemukan pohon tua namanya pohon waung. Tapi saya belum tahu filosofinya apa. Dan kecil itu di sini juga banyak pohon bintoro yang otomatis mungkin makam yang disepuhkan. Ada terah geteh darah dari orang-orang Demak Bintoro. Nah, ini langsung kita temukan nisan gada. Ini seorang penatus, berarti sudah bisa menunjukkan bahwa Mbah Gopek di era Pangeran Diponegoro. Ini ada lagi gada seorang wanita. Ini kenapa dikatakan sebagai gada seorang wanita? Ciri utama kemuncaknya krepes. Yang kedua, ini ada belean seperti milik wanita. Dan kubah ini menandakan era Diponegoro yang dihiasi oleh era Turki otonom. Kubah nah, ini ada lagi nisan pria dan wanita. Ini pria dan ini sandingnya wanita. Mungkinkah beliau sepasang kekasih atau suami istri yang ikut berjuang dalam pertempuran Perang Jawa, Perang Suci, yaitu era Pangeran Diponegoro. Ini ada lagi nisan dari Padas. Dan ini menunjukkan garis wanita. Terus kita cari lagi referensi. Nah, ini tumpalnya tidak sampai ke atas, hanya sampai sini dan melebar. Jadi jelas orang wanita ditambah ini. Berarti beliau ini yang semua di sini adalah seorang santriwati yang ikut pertempuran dalam Perang Diponegoro. Jadi seorang laskar yang murni direkrut dari kalangan pesantren. Taya, bilang apa? Bilang apa? Ini Mbah Gopek. Ini lagi seorang penatus, karena ini kemuncaknya lebar, bukan cemplu. Kalau cemplu naik itu panewu, kalau trepes tapi lebar. Ini seorang penatus. Ini kubah melambangkan era Diponegoro. Ini tumpal melambangkan seorang pribumi. Dan ini murni era Pangeran Diponegoro. Tahunnya ketika wafat kurang lebih 1880-an ketika wafat.
Ini ada lagi seorang tumenggung. Nah, ini tumpal tinggi sampai ke atas, berarti laki-laki yang menandakan beliau seorang tumenggung. Beliau memakai lambang semanggi. Nih, semanggi. Jadi tidak sembarangan memakai lambang semanggi. Kalau itu semua berdasarkan tingkat kepangkatan. Dalam. Ya sana Dek, ngaji Dek. Itu yang di sana itu ada pohon bintoro. Berarti ada kemungkinan Mbah Gopek adalah masih terah era Diponegoro, apa terah dari Demak. Nah, ini pohon bintoro. Ini lagi pohon bintoro ini dulunya besar, dipotong terus ini tumbuh lagi. Dan yang ini adalah pohon ingas, pohon yang getahnya gatel. Sing dhewe duwe kok ning omah. Sing kaya Iku nggone dhewe nandur. Nah, niki Mbah Gofar atau yang dikenal dengan sebutan Mbah Gopek sudah ketahuan eranya, tahu era Kanjeng Pangeran Diponegoro tahun 1850-an. Beliau seorang penderek, pengikut, bahkan seorang komandan dari sebuah laskar di keprajuritan Kanjeng Pangeran Diponegoro. Kalau Syekh Raden Rohadi ini kalau merujuk dari referensi yang sudah diteliti tadi, ada kemungkinan besar dan yakin beliau juga di era Pangeran Diponegoro. Nah, ini mungkin ini Mbah Rohadi seorang ahli koryahnya, dan Mbah Si Gopek adalah seorang tokoh masyarakat yang di sini sebagai komandan perang. Nah, ini sudah positif keberadaan beliau, walaupun nisannya sudah diganti dengan kayu, tapi bisa diteliti, direferensi berdasarkan tata letak lingkungan yang ada di sini. Itu tadi berdasarkan nisan-nisan yang ada, nisan-nisan sepuh, gada dan lain sebagainya, sudah positif bahwa Mbah Si Gopek dan Syekh Rohadi berada di era Kanjeng Pangeran Diponegoro tahun 1850-an ketika wafat. Murni beliau adalah seorang komandan dari sebuah kelaskaran atau pasukan di Perang Jawa, Perang Pangeran Diponegoro. Dan di sini tadi terbukti ada seorang laskar wanita atau pasukan wanita yang mungkin bisa tergabung di Brigade Saketi di bawah Nyai Ageng Serang, yang tadi ditemukan adanya nisan yang terbuat dari wadas. Nisan yang terbuat dari wadas itu murni yang direkrut dari kalangan santri. Di situ ada tumpal yang tidak sampai ke muncak dan ada geritan di pinggangnya, itu menandakan nisan seorang wanita. Jika nisan yang terbuat dari andesit itu dari warga biasa, bukan dari kalangan santri. Ini sudah terbukti, maka saya memohon semoga dengan liputan ini menambah kita rasa bangga kita terhadap leluhur kita, leluhur bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia, bangsa Nusantara. Dengan adanya kita bangga terhadap pepunden leluhur kita sendiri, itu akan menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Tanpa kita cinta terhadap tanah air dan bangsa, tidak mungkin kita akan bisa mempertahankan, melindungi dan mengembangkan negeri kita tercinta. Hubul waton minal iman. Cukup sekian saya ucapkan.
Saya Sabung Oyot, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.